Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 11C dengan beranggotakan saya Eriska Putri Cahya Utami, Ulfi Adianingsih, Maria Francisca Rero, Muhammad Herdiansyah, Davin Aditya, dan juga Miftahul Rahman. Apresiasi seni rupa Nusantara. Dalam seni rupa ada aktivitas bagaimana kita mengindra atau melihat, mengamati, menghayati, dan memahami serta bisa menangkap nilai-nilai keindahan dan kaidah artistik hasil karya atau cipta dari seni rupa itu sendiri. Dalam dunia seni rupa ada dua macam pembagian, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni, sebuah karya seni yang tercipta dengan tujuan untuk memuaskan pandangan mata dan sebagai pajangan saja. Sementara seni rupa terapan tidak mengutamakan keindahan tetapi lebih pada fungsi atau kegunaannya akan hasil penciptaan. Contoh seni rupa murni yaitu lukisan, patung, relief, grafiti, seni koreografer, dan lain-lain. Contoh seni rupa terapan yaitu anyaman, keramik, kriya bambu, batik, tembikar, dekorasi busana, dan lain-lain. Prinsip seni rupa yang biasa disebut asas seni rupa, baik seni rupa murni dan seni rupa terapan, menekankan prinsip desain yang merupakan kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. A. Apresiasi seni rupa. 1. Seni rupa di sekitar kita. Seni rupa murni merupakan jenis seni rupa yang lebih mengutamakan keindahan bukan fungsinya. Maka kita bisa mengapresiasi adanya seni lukis dan seni patung. Hal yang ditonjolkan adalah sisi keindahannya daripada unsur kegunaannya. Contoh gambar di samping adalah patung Pancoran yang merupakan karya seni rupa murni. Patung Pancoran merupakan patung kebanggaan ibu kota Jakarta yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan. Patung ini adalah ide dari Presiden RI pertama Bapak Soekarno yang menghendaki agar dibuat patung mengenai penerbangan Indonesia atau Dirgantara. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang artinya menggambarkan keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Patung ini dirancang oleh seniman bernama Edi Sunarso, berasal dari Yogyakarta sekitar tahun 1964 sampai tahun 1965. Dengan pembangunannya sebagai arsitek pelaksanaan IR Sutami. Karya pelukis tersohor Indonesia bernama Raden Saleh dengan salah satu lukisan pemandangan yang indah ini benar-benar menonjolkan keindahan pemandangan Megamendung Puncak Bogor. Sayangnya, lukisan yang mempresentasikan keindahan pemandangan di Indonesia tidak ada di Indonesia, tetapi di salah satu kolektor di Prancis. Lukisan ini terjual 2,2 juta euro atau sekitar 36 miliar rupiah di sebuah acara pelelangan 2 Desember 2021 di Drought, Paris. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari banyak sekali karya-karya seni untuk memperindah setiap benda. Coba lihat barang-barang yang kita pakai, mug, tas, baju, dan lain-lain. Tak lepas dari gambar, demikian juga jalan dari tembok, poster, banner juga penuh dengan gambar. Dalam proses penilaian, kita akan menilai bagaimana bentuknya, bahannya, warnanya, hiasannya, atau makna barang tersebut bagi diri kita. Misalnya kita membeli sebuah kaos dengan gambar tertentu, ternyata kaos itu memberikan sebuah makna yang mewakili diri kita sebagai pemakainya. Penilaian ini bisa berdasarkan selera pribadi atau subjektif yang belum tentu sama dengan orang lain. 2. Apresiasi. Apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti penghargaan, penilaian, dan pengertian yang positif. Pelaku pembuat karya atau seniman cenderung mengharapkan suatu apresiasi sebagai umpan balik atas hasil karya mereka. Menurut Hornby, apresiasi itu mengacu pada pengenalan dan pemahaman yang tepat, pertimbangan, gambaran, dan pernyataan yang memberikan sebuah penilaian. Adapun menurut Prayogi, apresiasi adalah aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah hasil karya seni atau sastra. Tujuan apresiasi sangat penting diberikan
Perilaku seni sebagai berikut. A. Membuat seniman menjadi lebih dihargai setiap hasil karyanya. B. Memberikan masukan agar produktif dan menghasilkan karya yang semakin bagus. C. Memotivasi melakukan aktivitas seni dengan maksimal. D. Menyenangkan seniman atas hasil karyanya. E. Sebagai dukungan moral. Kegiatan apresiasi yang bisa dilakukan oleh kita terhadap hasil karya seniman sebagai berikut. A. Melihat, mendengar, dan meraba hasil karyanya untuk bisa menilainya. B. Menganalisis keindahan karyanya. C. Memberikan kritik, saran, dan dorongan yang positif. Keunikan karya seni rupa. Unik berasal dari kata unik yang berarti tunggal, hanya satu, atau tidak ada bandingannya dalam kurung tidak menyamai. Sehingga karya seni rupa yang unik adalah karya yang tiada bandingnya dan menjadikannya khas atau tunggal. Ciri khas karya itu dapat dikenali melalui hal-hal sebagai berikut. A. Keunikan gagasan atau ide. Seorang seniman memerlukan gagasan atau ide yang diperoleh dari mana saja, seperti melalui proses perenungan muncul tiba-tiba, ide yang benar-benar baru atau terinspirasi dari hasil karya orang lain. Hal-hal yang dapat mempengaruhinya berupa kebiasaan adat istiadat, karakteristik lingkungan daerah. Gagasan atau ide yang tampak dalam karya seni rupa dapat diperhatikan dengan tampilnya. Penggunaan batin manusia yang tampak dalam karya seni rupa titik gagasan ini dapat tampak pada objek atau tema karyanya. B. Keunikan teknik. Teknik merupakan cara yang digunakan seorang seniman dalam berkarya. Seni rupa teknik yang digunakan dalam berkarya disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Keunikan teknik antara seniman yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh bahan yang tersedia serta tingkat pemahaman masing-masing seniman. C. Keunikan media berkarya. Bahan atau alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa berbeda-beda. Karya seni rupa terapan daerah setempat biasanya memanfaatkan bahan yang ada di masing-masing daerah. 4. Media berkarya seni rupa. Media adalah sarana untuk mewujudkan gagasan atau ide suatu karya seni. Media seni rupa adalah teknik, bahan, dan alat dalam berkarya seni rupa. A. Teknik. Dalam berkarya seni rupa, teknik ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Teknik pelakat. Teknik pewarnaan menggunakan cat air atau cat minyak dengan tebal. 2. Teknik transparan. Teknik menggunakan media cat minyak atau cat air dengan tipis dan tampak permukaan bahannya. 3. Teknik butsir. Membentuk dengan alat atau butsir. 4. Teknik pahat. Membentuk dengan mengurangi bentuk dengan bantuan alat pahat. 5. Teknik cetak atau tera. Memperbanyak karya dengan mencetak slice 2 dimensi. 6. Teknik kolase. Menempel bahan-bahan kertas. 7. Teknik aplikasi. Menempel bentuk menggunakan motif kain. 8. Teknik mozaik. Menempel benda-benda seperti biji-bijian, batu, dan keramik. 9. Teknik mengrem. Menganyam tali temali. 10. Teknik merakit. Menggabungkan bahan-bahan. 11. Teknik menuang. Mencetak dengan sistem tuang. 12. Teknik membangun. Membentuk bangunan benda atau gedung atau rumah. Bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa ada bermacam-macam, diantaranya kertas gambar, kanvas, cat air, cat minyak, pastel, dan bahan-bahan lainnya. Kemampuan dalam menggunakan bahan tergantung dari keahlian perupa dalam berkarya. Bahan untuk membuat benda-benda padat dan cair menggunakan alat bantu yang bersifat habis pakai. 1. Bahan-bahan karya seni rupa 2 dimensi. A. Warna. Warna dapat dihasilkan dari berbagai bahan cat, yaitu cat air, cat minyak, dan cat kristal. B. Kertas. Kertas digunakan sebagai bidang lukis atau gambar dalam berkarya seni rupa. Jenis kertas yang dapat dipakai dalam berkarya seni adalah HVS, kertas gambar, kertas asturo, kertas kalkir, kertas karton, kertas duplek, dan kertas pada larang. C. Kanvas. Kanvas dipergunakan untuk melukis. Kanvas yang baik adalah kanvas yang lentur, tidak menyerap cat, dan bebas tarikan, tidak molor atau bergelombang. 2. Bahan-bahan karya seni rupa 3 dimensi. A. Pewarna. Cat air, cat minyak, dan cat kristal. B. Tanah liat. Tanah liat adalah bahan yang digunakan untuk menciptakan seni patung atau membentuk seni keramik. C. Batu. Tanah liat adalah bahan yang digunakan untuk menciptakan seni patung, seni bangun, seni kriya, dan seni taman. D. Kayu. Kayu banyak digunakan
dalam seni bangun, patung, kerajinan, dan seni kriya. Kayu memiliki beberapa jenis seperti kayu jati, sawo, nangka, mahoni, eben, dan sengon. Logam merupakan bahan untuk membuat seni kerajinan, seni patung, seni hias, dan seni industri. Titik logam memiliki beberapa jenis yaitu emas, perak, perunggu, tembaga besi, dan aluminium. F. Semen. Semen merupakan bahan untuk membuat seni patung bangunan dan kriya. Jenis semen seperti semen abu-abu atau semen putih. G. Gips. Gips merupakan bahan untuk membuat patung, relief, dan seni hias. H. Bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam karya seni rupa 3 dimensi seperti plywood, karton, bambu, rain, biji-bijian, rotan fiberglass, wool, tali plastik, dan juga busa. C. Alat. Peralatan yang digunakan dalam berkarya seni rupa tidak terbatas, tergantung teknik dan bahan yang digunakan. Peralatan yang digunakan tergantung pada karya seni yang akan dibuatnya. Peralatan karya seni 2 dimensi dengan 3 dimensi terdapat perbedaan. 1. Peralatan seni rupa 2 dimensi. A. Kuas. Jenis-jenis kuas terdapat kuas cat air, kuas tinta, dan kuas cat kayu. B. Palet. Berfungsi untuk mencampur warna sebelum diaplikasikan pada bidang lukis atau gambar. C. Pena. Berbagai jenis pena yang dapat digunakan untuk seni rupa 2 dimensi yaitu pena gambar atau pen, Redis, trepena rapido, ballpoint, dan pena rambas. Roll digunakan untuk mewarnai dengan blok. E. Papan sketsa digunakan untuk membuat sketsa seni rupa 2 dimensi. F. Sandaran lukisan atau easel. G. Pisau cungkil. H. Rakel berfungsi untuk meratakan warna pada cetak, sering, atau stensil print. 2. Peralatan seni rupa 3 dimensi. Peralatan seni rupa 3 dimensi adalah stick atau clay modeling tool. Stick merupakan alat pengolahan tanah liat atau plastisin yang memiliki berbagai macam yaitu sebagai berikut. A. Sudip atau putsir yang digunakan untuk membentuk benda-benda keramik. B. Pisau dan tanah yang digunakan untuk melubangi dan memotong tanah dalam membentuk benda keramik. C. Kayu penggilas. D. Pahat atau carving tool. Terdapat 3 jenis yaitu pahat kayu atau carving, pahat batu atau stone carving, dan pahat kulit. Alat pembuat model atau bentuk plaster modeling tool berguna untuk membuat model atau patung dari bahan semen atau gips yang dengan cara membentuk sedikit demi sedikit atau teknik modeling. Bentuk alatnya seperti tukang bangunan, tembok bermacam-macam ukuran, cetok, atau alat menggoreng. F. Alat seni kerajinan kayu atau craftsmanship tool, yaitu gergaji, penyiku, ketam, bor, pahat, dan alat pengukur. Itu dia materi dari kelompok kami. Apabila terdapat penulisan kata ataupun hal apapun yang bersifat menyinggung, mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.